Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana teknik coaching dalam supervisi akademik dengan rekan sejawat saya. Rangkaian kegiatan dari kegiatan supervisi akademik ini terdiri dari kegiatan praobservasi, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan observasi, dan yang terakhir adalah kegiatan pasca observasi. Dalam kegiatan supervisi akademik kali ini, saya akan ditemani oleh Ibu Dewi Farah Adiba yang nantinya akan berperan sebagai seorang coaching atau rekan sejawat yang kelasnya akan saya observasi kali ini. Apa kabar Bu Deva? Alhamdulillah baik Bu Wulan. Bu Wulan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kegiatan ini kita laksanakan, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk mengobservasi kelas Bu Deva. Terima kasih Bu Deva. Ya, sama-sama Bu Wulan. Assalamualaikum Bu Deva. Waalaikumsalam Bu Wulan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jenengan bagaimana? Alhamdulillah baik. Gimana ini kayaknya kemarin kok meminta saya datang ke sini pagi-pagi, ini ada apa ya? Ini Bu Wulan, saya tuh ngerasa kok di kelas saya itu kayak kurang inovasinya pembelajarannya itu. Jadi anak-anak itu kayak bosen, kayak tidak senang belajar. Nah, kira-kira itu gimana solusinya biar anak-anak itu semangat belajarnya, bukan hanya tuntutan nilai. Jadi anak-anak itu enjoy dalam belajar. Oh begitu. Jadi maksud tujuan Bu Deva meminta saya datang ke sini pagi ini tuh untuk memberikan solusi begitu Bu ya, membantu mencari solusi bagaimana supaya pembelajaran di kelasnya Bu Deva itu mungkin lebih greget ke anak-anak begitu ya Bu Deva ya. Baik. Sekarang mungkin kalau boleh saya tanya, kira-kira kalau Bu Deva itu sekarang merasa ada di skala berapa ya, misalnya antara skala 1 sampai 10, kira-kira di kelas itu bagaimana kegiatan? Kalau saya pribadi menilainya cuma 5 sih. Kayak kurang kurang inovasinya aja, kayak melulu gitu tuh aja belajarnya itu. Baik. Masih ada di skala 5, berarti kira-kira kalau boleh saya tahu Bu Deva ini kepinginnya mau menaikkan ke skala berapa? Ya minimal 8 lah, ya lebih greget lagi gitu ya. Baik. Mungkin kalau boleh saya tahu ini kira-kira dari skala 5 ke 8, kira-kira Bu Deva itu inginnya untuk melakukan apa ini? Mungkin terkait dengan strategi pembelajaran, atau mungkin model pembelajarannya yang mau dirubah, atau mungkin cara penilaiannya ini cenderung kemana yang akan dinaikkan sama Bu Deva? Kalau saya sih lebih ke metode mengajarnya, biar anak-anak itu kalau melihat saya biar nggak bosan gitu aja, biar ada inovasi lain dalam saya mengajar. Baik, jadi dari skala 5 ke 8 tadi Bu Deva inginnya meningkatkan atau mengembangkan yang di metode pembelajarannya gitu ya Bu. Baik, ini saya atau mungkin ada permasalahan lain Bu Deva? Mungkin ya itu tadi, kalau anak-anak kan lebih akhirnya kalau saya ngajarnya nggak ada inovasi lain, akhirnya anak-anak rame sendiri, ngomong sendiri, ada yang mainan sendiri. Jadi saya bingung
ngajar saya masih gini, anak-anak juga masih rame, jadi masih bingung gimana caranya. Ya baik sih. Baik, kira-kira dengan apa namanya target atau keinginannya Bu Deva untuk menaikkan dari skala 5 ke 8 tadi dan ingin mengembangkan metode, kira-kira yang sudah Bu Deva lakukan hingga hari ini untuk mengembangkan itu kira-kira apa? Kalau boleh saya tahu. Kalau saya sih tanya kepada teman-teman, kira-kira metode di kelasnya itu apa? Jadi bisa mungkin saya tiru sedikit-sedikit. Jadi seperti melakukan survei begitu ya Bu ya? Baik. Kemudian kira-kira setelah ini tindak lanjutnya apa? Selain bertanya kepada rekan sejawat ya, teman-teman yang lain, kira-kira tindak lanjutnya apa lagi? Ya, merubah strategi saya dalam mengajar tadi, metode saya dalam mengajar tadi. Baik, jadi sepertinya ini saya sudah ingin masuk kelasnya Bu Deva ini. Kira-kira seperti apa sih yang kondisi kelasnya yang ingin Bu Deva kembangkan, dan kemudian mungkin yang harus diperbaiki, yang harus dikembangkan lagi yang mana? Ya. Mungkin kita bisa langsung ke kelas, ya, monggo langsung ke kelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, sehat? Sehat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, Siva maju dulu ke depan, ini ke depan, Mila ke depan sama Yursa, Siva di nomor 2, biar enggak di belakang sendiri. Ini, pindah ke depan sini. Pindah ke depan sini. Itu bukunya dibawa. Ayo sini. Hari ini dibuka halaman 71. Bu penanya dibuka halaman 71. Sudah? Sudah. Sekarang kita membahas tentang ciri-ciri fabel. Nah, kemarin fabel itu artinya apa sih? Fabel itu artinya apa? Cerita tentang hewan. Ya. Nah, di sini ada ciri-cirinya fabel itu. Di Bu Pena yang pertama, apa ciri-cirinya fabel? Dibaca. Iya, cerita fabel itu adalah fiksi. Fiksi itu tidak nyata. Ya, yang kedua apa ciri-ciri fabel? Tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. Tokoh itu berarti yang memerankan dalam sebuah fabel adalah hewan. Terus yang ketiga, hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. ya, dalam fabel hewan tersebut memiliki sifat atau perilaku yang sama dengan manusia. Ya, itu kan berarti fiksi, tidak nyata. Ya. Kemudian dilihat di bawahnya itu ada cerita tentang apa? Tupai dan lebah. Ya, sekarang Bu Guru bacakan, kalian perhatikan ya sambil disimak. Tupai dan lebah. Sedang apa kamu di rumahku, lebah? Aku sedang mencari makanan, Tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku, jawab lebah. Tetapi pohon ini rumahku. Kalau kamu makan di sini, aku khawatir rumpai. Aku tidak merusak pohon ini. Kalau aku makan di sini, aku bisa membantu pohon ini lebih cepat berbuah, ucap lebah. Kamu berbohong.
carilah tempat makan di tempat lain, ucap tupai. Lebah pun meninggalkan pohon itu dengan wajah sedih. Lebah tidak pernah lagi mencari makan di pohon tempat tinggal tupai. Bunga-bunga di pohon itu pun lama-kelamaan menjadi layu. Tidak ada yang merusak pohonku, ucap tupai. Teman-teman tupai pun menjelaskan bahwa sikap tupai kepada lebah itu salah. Tupai pun menyesali perbuatannya. Ia pun pergi ke sarang lebah untuk bertemu lebah yang dahulu pernah diusirnya. Saat bertemu lebah itu, tanpa ragu tupai langsung meminta maaf. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Lebah pun memaafkan tupai. Kira-kira judul dari fabel yang Bu Guru baca barusan judulnya apa fabelnya? Tupai dan lebah. Kira-kira tokoh dalam cerita ini siapa saja berarti yang ada di cerita? Tupai, terus lebah, terus kera. Ya, ada berapa berarti tokohnya? Ada 3. Kira-kira kalau sifatnya tupai, sifatnya bagaimana? Sifatnya tupai, kira-kira baik apa buruk? Buruk, karena tadi apa? Mengusir lebah. Kalau lebah sifatnya bagaimana? Baik apa buruk? Baik, karena membantu apa tadi? Membantu lebah. Membantu tupai ya, di pohonnya tupai. Terus kalau kera, kira-kira sifatnya bagaimana? Baik, karena memberi nasihat kepada siapa? Tupai. Kemudian setelah tupai mendengar penjelasan dari lebah, kira-kira berubah apa tetap jelek? Berubah menjadi baik. Terus tadi apa yang dilakukan kepada lebah? Meminta maaf lah. Berarti kalau dari cerita ini, dari fabel ini yang bisa kita tangkap, kita harus saling memaafkan, terus saling tolong menolong, pinter ya. Terus harus bagaimana kepada teman? Tadi kan saling memaafkan, saling tolong menolong, terus saling memberi nasihat yang baik. Sekarang berkelompok 4-4, yang sana 3 orang ya. Jadi hadap ke belakang. Sekarang berhadapan sama temannya. Mejanya nggak usah, kursinya langsung dibalik aja. Yang depan hadap ke temannya. Itu udah langsung 4-4 gini. Nah, seret langsung. Ayo hadap ke belakang. Diberat kalau sudah tahu kelompoknya, perhatikan ke depan ya. Ayo, kalau disuruh langsung membuat kelompok, langsung diputer aja. Tasnya taruh sini. Tasnya taruh sini. Lah, ya, kalau disuruh berkelompok langsung memutar kursinya. Itu namanya apa? Anak yang disiplin. Disuruh langsung membuat kelompok, langsung cepat membuat kelompok ya. Ini pulpenanya di bawah. Ya, Bu Guru jelaskan dulu. Perhatikan ke depan dulu ya. Jadi di depan ini nanti Bu Guru mempunyai beberapa pertanyaan, nanti kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Siapkan kertasnya, 1 kelompok 1 kertas ya. Diperhatikan ke depan. Ini sudah Bu Guru nomori nomor 1, 2, 3, 4 ya. Yang pertama itu
cerita Tupai dan Fabel termasuk cerita apa? Nah, kira-kira termasuk cerita Fabel apa tidak? Dan kenapa kok disebut Fabel atau tidak harus dijelaskan alasannya bagaimana? Yang kedua, ini kalian disuruh menyebutkan tokoh pada cerita tadi. Yang nomor 3, di manakah tokoh Tupai tinggal? Yang nomor 4, apa yang diinginkan Lebah dalam cerita tersebut? Sekarang Bu Guru pengen kalian berdiskusi dengan teman. Ya, kalau berdiskusi berarti harus saling menyampaikan pendapat, gak boleh diem tok. Ya, harus berinteraksi dengan teman. Ayo dimulai. Yursa, hadap kemana? Kalau sudah mulai, hadap ke temannya situ. Ayo. Pertama, siapa yang baca? Nah, kertasnya cuma satu yang dikumpulkan, bukan sendiri-sendiri. Satu kelompok hanya mengumpulkan satu jawaban. Jadi jawabannya harus saling berdiskusi. Ya, satu kertas saja cukup. Ayo berdiskusi. Nomor 1 dibaca siapa? Nanti apa jawabannya dicari bersama. Ayo Yursa, ikut. Nggak usah bawa kertas nak. Ini sudah ada kertasnya satu. Cuma satu kelompok cuma satu jawaban. Itu sudah ada. Ayo, pilih itu apa kira-kira? Ya. Pertanyaan yang pertama. Cerita Tupai dan Fabel termasuk cerita, jelaskan. Coba kelompok sini, coba dibaca. Fabel adalah cerita tentang hewan. Fabel adalah, kalau kelompok sini, Cerita hewan. ya, ini juga dibaca. Ya, termasuk cerita Fabel karena cerita hewan Tupai dan Lebah termasuk cerita dalam Fabel. Kelompok sini, mana itu baca. Kelompok sini dibaca jawabannya. Cerita fiksi katanya ini. Terus, wes itu dok jawabannya. Kelompok sana, dari jawaban-jawaban yang ada, yang hampir benar kelompok sana. Ya, cuma Bu Guru perbaiki lagi di sini. Di sini kan pertanyaannya ada berapa? 2. Pertanyaan ini sama yang jelaskan. Nah, kebanyakan anak-anak hanya menjelaskan tentang cerita Fabel adalah gini-gini. Padahal kita harus menjawab dulu yang pertama. Cerita Tupai dan Fabel termasuk cerita. Dijawab dulu. Termasuk cerita Fabel. Nah, jelaskan berarti harus kalian jelaskan. Karena menceritakan tentang hewan. Bisa juga dengan menjawab karena tokoh dalam cerita tersebut adalah hewan, boleh. Karena tadi ada juga yang jawab ini. Karena tokoh dalam cerita tersebut adalah hewan.
Ya, seperti itu. Jadi kalian harus jawab dulu pertanyaan yang pertama, baru kalian menjelaskan. Yang kedua, siapa tokoh pada cerita tersebut? Dari sini dulu. Siapa? Kelompok sini. Ayo. Berat. Dari sini. Jawaban dari sini. Tupai, lebah, dan kerang. Ada jawabannya betul semua. Pertanyaan ketiga, di manakah tokoh tupai tinggal? Dari kelompok sini dulu. Di pohon. Ini di mana? Di pohon. Ini di pohon. Di pohon. Sana? Di pohon. Tupai tinggalnya ada di pohon. Pertanyaan yang keempat, apa yang diinginkan lebah dalam cerita tersebut? Dari kelompok pojok sendiri. Lebah ingin memakan makanannya. Kalau ini apa? Ingin memakan buah bunga. Kalau ini apa? Mencari makan. Kelompok sini bunga-bunga. Kalau yang kelompok sana apa? Mencari makanan bunga di pohon. Yang diinginkan ini jawabannya hampir betul semua, cuma yang lebih cocok kan di sini dibilang lebah itu bisa ngapain? Bisa membuat apa? 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 Buah. Lebah itu ingin apa, Nak? Lebah itu ya, kalau bunga tadi dihinggapi tupai ya, jadi bisa membantu pohon lebih cepat berbuah ya, membantu pohon lebih cepat berbuah ya. Jawabannya bukan sini. Membantu pohon lebih cepat berbuah. Nah, pinter, sudah pinter buat diskusi. Sekarang Bu Guru tanya, kira-kira saat kalian diskusi bersama teman-temanmu, bersama teman kelompok, ada nggak yang nggak ikut ngomong? Ada. Ya, padahal kalau berkelompok itu harus ngapain? Berdiskusi satu sama lain. Terus tadi Bu Guru lihat ada yang tanya jawaban ke kelompok lain. Kira-kira betul apa tidak? Tidak. Kalau berdiskusi, tanya jawabannya ya sama kelompoknya sendiri ya. Berdiskusi itu berarti harus aktif ngomong semuanya. Gak boleh kelompoknya berjumlah 4 yang ngomong cuma 2 tok. Ya berarti harus keempat-empatnya ini harus berdiskusi, harus ngomong semuanya. Paham? Paham ya. Terus tadi ada apa? Bu Guru suruh berdiskusi, nulis jawaban satu.
mau nulisnya sendiri-sendiri. Itu berarti bukan berdiskusi, menjawab sendiri-sendiri. Kalau berdiskusi itu jawabannya satu. Ya, jadi antara 4 orang tadi ini harus sepakat kalau jawaban yang benar adalah yang ditulis tersebut. Jadi nggak boleh jawabanku iki, jawabanku iki, jawabanku iki. Ya harus didiskusikan mana yang sekiranya benar ya. Sudah, kita akhiri pelajaran hari ini. Kita tutup diskusi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Deva? Alhamdulillah pulang. Jenengan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, mungkin kita langsung saja Bu Deva ya. Dari kegiatan observasi yang sudah saya lakukan di kelasnya Bu Deva beberapa waktu yang lalu, ini mungkin ada yang ingin saya sampaikan, tapi sebelum ini mungkin yang perlu saya tekankan, saya di sini bukan seorang yang lebih baik dari Bu Deva, ya. Saya di sini hanya sebagai rekannya Bu Deva, temannya Bu Deva, mitra. Karena di sini kita sama-sama sebagai aset begitu ya. Aset yang ada di sekolah sini, di SDI ini, yang sama-sama yang kita inginkan hanya satu, yaitu untuk mengembangkan program yang ada di SDI ini. Begitu ya Bu Deva ya? Ya. Jadi mungkin kalau mau bertanya, mau ada sesuatu yang salah dari yang saya ucapkan, nggak apa-apa, silakan kita sama-sama saling membetulkan. Gitu ya Bu Deva. Baik, mungkin sebelum kita menuju ke sesuatu yang mungkin lebih dari yang kita bahas hari ini, sebelumnya mungkin saya bisa menanyakan kembali ya, kira-kira apa ya tujuan yang ingin Bu Deva saat itu dari kegiatan observasi kita? Mau merubah Tujuannya apa dulu? merubah metode pengajaran gitu saat di kelas. Oh gitu. Jadi saya ulangi lagi mungkin untuk tujuan yang ingin Bu Deva capai dari kegiatan kita, dari observasi ini, yaitu ingin merubah metode pembelajaran di kelasnya Bu Deva supaya anak-anak lebih semangat, nggak bosen kalau gitu. Jadi lebih menyenangkan ya, gitu ya Bu ya. Menyenangkan. Bisa digarisbawahi bahwa Bu Deva ingin bagaimana sih supaya ada solusi dari pembelajaran di kelasnya Bu Deva supaya lebih menyenangkan lagi. Jadi anak-anak bisa lebih semangat, begitu ya Bu Deva ya. Baik, kalau boleh saya tahu Bu Deva, setelah kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin, apa sih upaya-upaya yang sudah Bu Deva usahakan pada saat observasi kemarin? Untuk yang kemarin waktu kita observasi ya, yang sebelumnya kan Bu Deva mengatakan saat itu Bu Deva masih berada di skala 5. Oh iya. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu waktu itu Bu Deva ingin menaikkan ke skala berapa Bu Deva? 8. Ingin menaikkan ke skala 8 untuk membuat pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan begitu ya. Kemudian sekarang yang saya tanyakan, kalau boleh saya tahu, kira-kira dari percakapan kita sebelum observasi kemarin, ada enggak upaya yang sudah Bu Deva lakukan pada saat observasi kemarin? Menanyakan sama rekan guru, sama searching di Google. Kalau yang di kelas? Kalau di kelas mengajak anak-anak apa kegiatan. Mungkin ada yang sesuatu yang beda daripada biasanya yang Bu Deva lakukan pada saat observasi kemarin. Mungkin lebih mengajak anak-anak gabung pembelajaran. Biasanya saya nerangkan aja. Sekarang lebih menanyakan terus mengerjakan ke depan gitu. Lebih mengajak siswa untuk aktif lagi melibatkan gitu ya. Jadi
kemarin pada saat observasi ya saya juga melihat di situ Bu Deva kemarin sebetulnya sudah mengajak anak-anak untuk lebih aktif ya, melibatkan anak-anak seperti pada saat membaca, anak-anak diajak membaca, kemudian pada saat bertanya merefleksikan dari bacaan yang sudah dibaca, anak-anak juga diajak seperti itu ya Bu Deva ya. Baik, kira-kira setelah kegiatan observasi kemarin Bu Deva sebetulnya sudah merasa ada di skala berapa Bu dari observasi yang kemarin? Sebelum kita observasi, kemudian Bu Deva kita kegiatan observasi, Bu Deva merasa ada peningkatan nggak kira-kira? Ada perbedaan nggak dengan yang biasanya? Ada, tapi mungkin masih sedikit ya. Masih sedikit. Kira-kira sedikit. Dari 5 ini bisa gimana kalau dinilai Bu? Masih ke 6 lah. Masih ke 6 begitu. Baik, berarti kalau sebelum Bu Deva mengatakan bahwa kelasnya Bu Deva kegiatan di kelas itu masih ada di skala 5, kemudian kemarin setelah ada upaya sudah ada di skala 6. Berarti kalau dari keinginannya Bu Deva pada waktu kita praobservasi kemarin, Bu Deva inginnya menaikkan ke skala 8. Berarti masih harus ada yang ditingkatkan lagi, begitu ya Bu Deva. Baik, kira-kira bisa enggak Bu Deva memberikan contoh misalnya apa sih upaya lain yang bisa Bu Deva lakukan supaya untuk menaikkan skala dari 6 tadi menjadi 8 misalnya? Mungkin ya meminta rekan sejawat buat mungkin saya tanya ke kelas-kelas lain, mungkin ada metode yang menyenangkan buat anak-anak bisa saya tiru, terus sama lebih anak-anak lebih saya aktifkan lagi dalam berkelompok, dalam sosialisasi sama teman-temannya biar nggak monoton aja lihat orang menerangkan gitu ya Bu. Iya. Jadi dengan melihat ke rekan-rekan sejawat yang lain begitu, bagaimana keadaan kondisi kelas di kelas lain, kemudian juga Bu Deva di samping itu mungkin merubah dengan lebih sering mengajak anak-anak bersosialisasi lewat diskusi, begitu ya Bu ya. Saya kira dari yang sudah Bu Deva katakan ini tadi itu sudah termasuk upaya untuk peningkatan ya Bu Deva ya. Sebetulnya sudah bisa sebetulnya ya. Nah, kira-kira ada mungkin tindak lanjut yang lain untuk Bu Deva untuk lebih meningkatkan lagi mungkin ke kegiatan-kegiatan yang lain mungkin? Lebih ke lebih ini mungkin ke game gitu ya. Gitu ya, mengajak anak-anak untuk game gitu ya. Saya kira kemarin memang saya lihat mungkin anak-anak ada yang yang di depan duduk yang depan itu kayaknya ngantuk saja ya Bu ya. Terus yang sebelah sana ini anaknya saya lihat kayak kurang memperhatikan begitu ya. Sama yang sebelah sana itu siapa Bu namanya Bu? Yang Yirsa. Yang sana. Satria. Bukan, yang depan, yang berdiri aja di depan. Basit. Oh Basit, ya itu juga kayaknya kurang respect itu Bu ya. Nah, jadi mungkin bisa ditambah itu ya. Nah baik, berarti kalau bisa saya simpulkan tadi dari berusaha mencari menambah gitu Bu ya, menambah wawasan dengan melihat kondisi di kelas lain dengan rekan sejawat lain berkolaborasi gitu ya, kemudian meningkatkan kegiatan bersosialisasi anak di kelas seperti diskusi, kemudian menambahkan dengan adanya permainan game-game tadi begitu. Baik, kira-kira untuk langkah tindak lanjut tadi ada enggak orang atau mungkin pihak-pihak lain yang ingin Bu Deva ajak untuk berkolaborasi? Guru dari kelas lain mau saya. Guru lain ya. Jadi kalau saya lihat dari beberapa kelas, saya mau ajak kolaborasi dari kelas 3 begitu. Soalnya saya lihat di kelas 3 itu lebih banyak
variasi-variasi metode belajarnya itu bervariasi. Baik. Selain itu mungkin ada guru mapel lain mungkin kalau yang ada di kelasnya Bu Deva? Mungkin dari olahraga, dia lebih memberikan permainan-permainan yang lebih menarik gitu ya. Jadi yang akan diajak kolaborasi seperti rekan sejawat tadi, terus ada di kelas 3 juga, kemudian guru olahraga begitu ya Bu Deva. Baik. Kemudian ini yang saya lihat lagi ada di penilaian, mungkin dalam segi asesmen ada yang ingin Bu Deva tingkatkan mungkin dari segi asesmen penilaian di kelas, mungkin ada yang mau ditingkatkan, dikembangkan lagi. Kalau yang sebelumnya mungkin penilaiannya hanya lewat apa Bu Deva? Kan ada penilaian secara tulis, lisan, kemudian kebanyakan secara tulis saja. Secara berkelompok itu saya masih kurang di situ. Baik, berarti mau ditingkatkan lagi di penilaian gitu ya. Iya. Kemudian ada tidak tokoh atau model mungkin yang bisa membantu Bu Deva dalam pengembangan model penilaian, pengembangan model pembelajaran di kelas itu, atau ada tokoh atau model yang Bu Deva ingin untuk membantu atau mungkin memberikan tambahan kepada Bu Deva bisa dari sekolah sendiri atau mungkin dari tempat lain mungkin? Dari guru-guru mungkin. Dari guru ada? Ada. Jadi mungkin bisa nanti gitu juga akan diajak berkolaborasi sama Deva. Gitu, baik. Kira-kira kalau boleh saya tahu, menurut Bu Deva itu kira-kira penilaian yang baik itu yang bagaimana ya? Mungkin yang tidak maksudnya anak itu biasanya yang satu ini bagus, jadi tidak monoton. Tidak bukan maksudnya menilai ya sesuai dengan bakat gitu ya. Jadi bukan menilai pengetahuan bukan hanya itu aja, kan kadang yang pintar tambah pintar, yang nggak bisa hanya tambah nggak bisa. Soalnya ditekankan matematika aja, padahal yang lain kan juga penting gitu. Jadi mungkin Bu Deva akan menggali begitu ya, menggali potensi anak lebih lagi lebih objektif, nggak melulu anak itu aja yang diunggul-unggulkan di kelas gitu. Baik, berarti sudah ada tindak lanjut ya, berarti kira-kira rencana pengembangan setelah ini di samping tadi di metode ya, kemudian kalau di penilaian tadi melihat model dari teman tokoh yang bisa dijadikan sebagai contoh dalam pengembangan penilaian dan juga pembelajaran tadi ya. Mungkin kira-kira dengan adanya keadaan di kelas bahwasanya kegiatan pembelajaran Bu Deva tadi, Bu Deva merasa masih kurang menyenangkan begitu. Apakah ada faktor lain selain metode, strategi atau asesmen yang ingin dikembangkan? Tadi metode sudah, strategi, penilaian juga. Kira-kira ada suasana kelas. Soalnya di kelas saya kayak kosong. Saya lihat pelajarannya masih belum kemarin ada. Kan habis dibetulkan itu di kelas, terus belum ditempel-tempelkan lagi gitu. Baik, itu termasuk aset ya Bu Deva ya. Jadi kira-kira kalau dalam pemberdayaan tadi perubahan suasana kelas ya, upaya yang akan Bu Deva lakukan kira-kira apa? Contohnya bisa disebutkan. Mengajak anak-anak membuat karya, nanti ditempelkan ya. Kemudian ditambahkan dengan ada lagi yang lain mungkin pajangan-pajangan gitu. Pajangan-pajangan seperti kayak misal kalau kelas 2 ini tambah-tambahan, pengurangan itu nanti bisa ditambahkan dengan cara yang lebih menyenangkan, lebih menarik Jadi untuk memberdayakan itu sendiri, pengembangan itu tadi, kira-kira yang akan diajak Bu Deva untuk berkolaborasi siapa? Yang diajak untuk mengembangkan aset itu tadi siapa? Anak kelas 2B. Murid-murid murid saja sama Bu Deva sendiri begitu ya. Baik, kira-kira kalau boleh saya tahu rencana pengembangan diri yang akan Bu Deva lakukan itu kira-kira mau dilakukan kapan Bu Deva? Insya Allah secepatnya ini.
untuk apa? Kan habis ujian juga kan senggang. Ya. Jadi mungkin itu bisa kita lakukan apa? Membuat karya-karya Pengembangan ini tadi ya. Baik, baik Bu Deva. Baik, saya kira kalau dari tujuannya Bu Deva tadi, tujuan di awal tadi bahwa dari kegiatan observasi kita ini Bu Deva ingin untuk membuat kelas lebih menyenangkan, lebih apa namanya, anak-anak bisa lebih nyaman gitu lah. Kira-kira kalau dari percakapannya tadi sepertinya sudah ada solusi ya Bu Deva ya. Iya, dan solusi itu tadi sepertinya ditemukan sendiri sama Bu Deva ya, bukan oleh saya sebetulnya. Iya, sebetulnya pengembangan diri itu rencana itu sebetulnya ada, cuma mungkin Bu Deva membutuhkan orang untuk menggalinya, begitu ya Bu Deva. Berarti tujuan yang ingin dicapai tadi sudah tersampaikan ya Bu Deva, sudah tercapai ya Bu Deva ya. Tinggal mungkin saya tunggu kira-kira rencana pengembangan dirinya kapan tindak lanjutnya akan dilakukan, begitu ya? Iya. Baik, kira-kira kalau nanti misalnya 1 minggu lagi atau mungkin ya 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, kira-kira saya bisa observasi kelasnya lagi Bu Deva? Bagaimana kondisi kelasnya? Mungkin bisa. Apakah sudah ada perubahan di situ, ada pengembangan nanti? Ya mungkin insya Allah saya usahakan. Bisa ya? Baik, nanti jadi saya akan 1 minggu lagi saya akan menghubungi Bu Deva lagi. Saya akan mengobservasi kelas bagaimana rencana pengembangan diri yang sudah dilakukan di kelasnya Bu Deva terkait dengan tujuan tadi ingin mencapai pembelajaran yang lebih menyenangkan dan lebih mengajak siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Begitu ya Bu Deva ya? Baik, mungkin kegiatan ini sudah saya cukupi sekian. Nanti saya akan menunggu, tidak sabar menunggu untuk observasi kemudian di kelasnya Bu Deva. Terima kasih Bu Deva. Assalamualaikum.